Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ADGT Channel. Nah, ini pagi hari teman-teman ya. Saya ngecek kandang lagi seperti biasa. Dan ini burung tadi habis pada ngawang teman-teman ya. Dan sekalian saya lepasin juga burung indukan yang udah pomah di sini teman-teman ya. Ada beberapa ekor yang sudah pomah di kandang baru ini. Nah, seperti ini. Yang bebek itu eh burung tahun 2016. Nah, itu burung pik dikasih sama Payayan. Nah, Payayan ini dia orang Karawang teman-teman ya. Waktu itu saya kenal sama Payayan, saya silaturahmi main-main dan akhirnya saya dikasih burung pertama kali sama Payayan, burung ini teman-teman ya. Nah, itu yang bekur, dia lagi angkrem betinanya teman-teman. Alhamdulillah dia bisa pomah di sini ya. Kita lihat ke dalam teman-teman, ini sebagian masih di atas tuh ya. Kita lihat ke kandang, kan ada beberapa ekor penerbang yang netes teman-teman ya, yang angkrem tapi udah netes. Alhamdulillah, nggak tahu dia apa namanya bakal besar apa enggak anaknya nih. Nah, ini juga lagi angkrem nih. Kita masuk ke kandang ini. Nah, ini burung yang dari Payayan teman-teman. Nah, saya jodohkan dia sama betina juga, betina di sini ya. Pernah anaknya juara 1 di Pasuruan teman-teman. Tahun 2017 waktu itu. Nah, dan ini anaknya nih teman-teman nih, burung inbred. Jadi anak ini tuh punya anak betina, bisa juara 1 Pasuruan. Nah, saya balikin lagi, dijodohin ke bapaknya. Nah, keluar ini nih, betina ini 1 ekor. Ke atas. Keluar itu cuma satu-satunya teman-teman ya, yang sampai hari ini ada di kandang ini, dan dia bisa pomah juga di sini. Nah, itu betina itu dia pasangannya sama pal. Burungnya ini teman-teman tuh lagi angkrem ya. Nah, pal ini teman-teman yang kemarin saya tangkap di kandang lama ya. Dia pulang ke kandang lama nih. Akhirnya saya tangkap, bawa lagi ke sini. Memang burung ini betinanya lagi angkrem. Begitu saya masukin ke kandang, dia langsung angkrem teman-teman ya. Nah, ini kedepannya pun nanti akan saya coba latih lagi biar dia pomah di sini teman-teman ya, di kandang baru gitu. Nah, ini juga nih burung inbred, cuman bedain sama burung yang ini ya, yang dari Payayan. Ini beda, ini indukan dari sini juga. Dia dulu induknya itu mantan ex-kanas teman-teman, menghasilkan anaknya ini bisa mampu pulang dari Bali. Nah, itu yang di kandang sebelah itu teman-teman ya, yang saya sering upload video pulang Bali tinggal 1 ekor. Nah, ini bapaknya teman-teman ya, ini bapaknya. Dan itu lagi angkrem juga di pojokan tuh. Nah, yang ini, nah kalau cerita burung saya nih teman-teman, ini adik kakak sama ini teman-teman ya, adik kakak sama burung ini. Cuman dia beda dari ibu saja. Jadi satu bapak beda ibu.
Kalau yang ini, nah yang bawahnya ya, tuh yang bawahnya ini dia anak ini. Nah, anak ini teman-teman, ini anaknya. Nah, ini bapaknya tuh, ini lagi angklem juga. Nah, ini jodohnya sama burung yang bebe yang ini nih, yang dari Payayan. Nah, dua putih ini sebetulnya ini anak sama ibu. Nah, ini ibunya teman-teman ya, tuh yang di pintu ini ibunya. Nah, ini anaknya tuh, macamnya persis kayak ibunya ya, yang putih ini. Cuman ini kalau dijodohin jadinya inbred teman-teman ya. Jadi nggak saya lombai, nggak saya jodohin nih putih sama putih ini, soalnya nanti jadinya inbred kurang bagus biasanya teman-teman. Ibunya ini dari Payayan juga nih ibunya nih. Cuman yang jantannya dia hilang waktu dipinjam buat hajatan sama temen ya. Dipinjam buat hajatan sama temen, dilepas buat nikahan, akhirnya dia nggak balik teman-teman. Padahal jantannya bagus, itu ada darahan Delbar. Saya dulu beli dari dokter Ricky di Jakarta. Saya jodohin sama putih ini, punya anak ini putih ini. Banyak lagi teman-teman ya, dikasihin ke temen juga, ada beberapa ekor. Nah, ini yang hitam nih, dia jodohnya sama ini nih. Nah, kalau yang ini dia si Grijel, ini burung bandangan. Tahu punya siapa nih, malah petah di sini teman-teman. Saya usir, tetap balik lagi ke sini. Udah saya coba lepas di Kerawang, lepas di Subang sambil saya jualan ya, malah balik lagi terus ke sini teman-teman ya. Mungkin harus kurang jauh kali ya dilepasnya, nanti saya bawa lagi nih, mau saya lepas di arah Bogor. Nggak tahu dia balik lagi ke sini nggak, coba ya. Kalau jarak saya ke Bogor itu agak jauh, sekitar 75 kilo teman-teman. Lagi pada angkrem teman-teman. Kalau yang ini angkremnya nggak benar karena betinanya sakit, akhirnya saya lepas liarkan teman-teman. Jadi sekarang dia di luar terus, tidurnya pun di luar. Nah, ini nih yang ex balik tuh, dia di luar tahun kemarin. Betinanya di sini tuh, betinanya dia kayaknya mau nor lagi nih betinanya nih, udah diem terus di situ teman-teman ya. Ini keluar anaknya cuma 1 ekor, bukan keluar 1 ekor, emang dia netasnya cuma 1, telurnya mah 2, cuman netasnya cuma 1 ekor. Nah, ini betinanya ini teman-teman, betinanya dia ibunya pulang Bali, pulang Banyuwangi. Ini anak hitam, anak si hitamnya udah saya jual nih. Sengaja saya buka ininya biar dia bebas. Nanti setengah hari pun saya tutup ini nantinya teman-teman, jadi dia biar burungnya nggak terlalu main di luar terus. Ini pun lagi ngawang nih, tahu kemana nih ngawangnya nih. Ada sebagian lagi ngawang teman-teman, dia kalau ngawang itu langsung nggak ngilang, nggak ada. Nah, ini juga pomah nih tuh, yang anaknya bisa pulang Bali teman-teman. Dia udah bisa keluar kandang sendiri dan masuk kandang sendiri ya. Itu ngawangnya jauh ini teman-teman nih, nggak kelihatan tuh. Ini apa namanya, kandang yang dulu kandang lama saya simpan di sini teman-teman ya. Kemarin baru habis saya cat, cuman belum semua, baru sebagian saya cat teman-teman ya.
Yang warna oranye belum saya cat. Nih, tuh. Ini lumayan teman-teman ya, kalau untuk burung lomba cukup 20 ekor berjejer cukup kayaknya ya. Nah, ini sepuntiknya belum saya cat ya. Dan ini belum saya tutup, kalau yang bawahnya udah teman-teman tuh. Sama pinggir sana belum saya tutup dan belum saya kasih tangkringan juga ini di sini. Tuh. Lumayan nih 20 ekor kalau untuk burung lomba cukup ya. Nah, buat teman-teman yang mau memahin burung lamanya di lokasi baru, hati-hati ya, apalagi pindah kandangnya itu agak jauh teman-teman ya. Kalau saya kan dekat, nggak terlalu jauh, sekitar 200 meter, paling jauh itu 300 meteran lah itu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi nggak terlalu jauh, jadi burung pun kalau misalkan terbang itu kalau ngawang dia nyampe ke lokasi lama teman-teman ya. Nah, makanya burung yang kemarin pun yang saya tangkap yang warna pal, yang warna JK, eh, di lokasi lama sana saya bawa lagi ke sini. Nah, di sini lagi saya coba terus teman-teman ya, dikenalin lingkungan yang baru di sini. Nanti kalau dia pulang lagi ke sana ya mau nggak mau harus diambil lagi gitu. Jadi si burung ini harus hafal dua tempat dulu teman-teman ya. Dia hafal di area ini, hafal di area kandang lama. Terus seperti itu nanti kalau dia udah hafal di lokasi baru dan dia udah mulai ikut ngawang dan mau turun di lokasi baru, terus sekali-kali nanti main ke kandang lama itu normal teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada main ke kandang lama, kita usir saja gitu. Nah, biasanya kalau burung yang udah pomah di kandang baru, diusir di kandang lama, dia akan balik ke sini teman-teman ya, ke kandang barunya gitu. Jadi harus seperti itu teman-teman biasanya ya, tahapannya seperti itu teman-teman. Kalau saya memahin burung-burung yang udah lama ya, di kandang lama dipindahin ke kandang baru gitu. Saya tahapannya biasanya seperti itu. Dan si burung ini yang burung lama ini biasanya saya kenalinya dijemurin dulu di depan kandang. Jadi biar dia ngelihat teman-temannya keluar kandang ya. Masuk kandang, keluar kandang. Jadi si burung yang lama ini dia tahu pintu masuknya di mana, terus area kandangnya seperti apa. Nah, nanti kalau biasa kita jemur, perkenalkan lingkungannya, nanti dia akan tahu teman-teman ya. Terus coba juga sekali-kali dijemurnya di atas kandangnya, di kandang apa namanya di kandang barunya gitu. Coba dijemur di sana. Jadi si burung itu dia nanti pas lepas itu kalau bertengger ke atap kandang dia nggak takut teman-teman ya. Di depan area kandang ini misalkan luas nih kayak di saya ya. Burung jadi lebih leluasa lagi dan dia kalau turun ke bawah pun jadi nggak takut. Nah, biasanya burung kalau nggak dikenalin seperti itu di lokasi barunya, kalau dilepas langsung biasanya dia langsung naik, nggak mau nengger teman-teman ya. Kalau dia langsung menuju arah pulang ke kandang lama gitu. Nggak mau nengger di lokasi barunya karena dia takut teman-teman ya. Jadi burung pos ini karakternya memang seperti itu. Dia kalau nggak terbiasa eh, bertengger atau tempat mainnya dia nggak akan mau bertengger teman-teman. Biasanya dia langsung terbang. Nah, kecuali dia kalau misalkan di lomba itu turun ya dia karena terpaksa teman-teman ya. Terpaksa karena kecapean biasanya atau nyari minum atau nyari makan gitu. Biasanya dia turun. Tapi kalau dilepas di kandang langsung, dia keluar kandang, pasti dia langsung terbang teman-teman ya. Nggak mau turun dulu gitu kayak burung terbang, kayak burung lomba ya. Dia langsung terbang nyari ke kandang lama. Biasanya seperti itu teman-teman. Ini pun mau saya coba pemain semua nih biar enak nantinya teman-teman ya. Jadi kalau dikurung terus dia kasihan gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya apa namanya burung kekurangan apa, kekurangan vitamin apa kita nggak tahu. Kalau dilepaskan sekali-kali gitu. Kalau burung pomas semua enak dilepas dia nanti nyari gigit sendiri di area kandang. Paling saya apa namanya buat tempat main dia itu saya taburin grid seperti itu di depan kandang. Jadi biar dia nyari-nyari grid sendiri di area kandangnya teman-teman itu. Kadang-kadang makan batuan kecil dia sendiri, batuan bata. Kadang nyari apa namanya
sekam, arang-arang bekas pembakaran, dia itu nyari sendiri teman-teman ya. Kalau kita sediakan di dalam kandang itu menurut saya agak ribet juga dan banyak banget menyita waktu. Kalau dilepas gini kan dia nyari sendiri gitu, kitanya nggak repot teman-teman ya. Makanya saya pengen banget nih burung-burung yang di kandang lama bisa pomos semua di lokasi baru ini teman-teman ya. Ini lagi proses, mulai saya kenalin di lokasi barunya. Setiap hari saya jemur-jemur burung-burung yang lama ini teman-teman ya. Di depan saya mandiin, saya jemur gitu. Biar dia tahu dulu di area kandang ini. Nah, nanti kalau dia udah terbiasa, udah mulai nggak terlalu panik, baru biasanya saya lepas. Nah, dilepas ini risikonya memang pasti ada bisa langsung poma, ada yang masih pulang ke kandang lama, teman-teman ya. Nah, kalau pulang ke kandang lama, ya udah mau nggak mau kita harus ambil atau kita tangkap di kandang lamanya. Kebetulan yang di kandang lama itu udah saya bongkar kandangnya teman-teman ya. Jadi kalau pulang ke sana tuh agak ribet. Makanya kemarin pun saya harus nangkep gitu teman-teman ya. Kalau malam pun saya cari kan masih ada 2 ekor yang di sana. Yang 2 ekor itu betina satu, jantan satu, warna bebek itu belum ketangkap teman-teman. Ada dua, masih ada dua lagi ya. Belum ketangkap. Malam ke sana saya lihat-lihat di area kandang dia nggak ada, nggak tahu dia tidur di mana tuh. Tapi kalau pagi ada, sampai sore ada teman-teman ya, paling ngawang-ngawang, gitu. Dia turun lagi di kandang lama ya. Nah kalau ada teman-teman mau memahin burung indukan kayak saya, pindah kandangnya jauh nih. Nah hati-hati teman-teman ya kalau kalau kandangnya agak jauh gitu. Karena otomatis kita ngambilnya kan agak susah kalau kandang jauh ya. Usahakan aja jangan langsung dilepas terbang teman-teman. Jadi diusahakan dikasih ini aja sayapnya di apa namanya di gip ya, sayapnya itu dikasih lakban kah atau dikasih hansaplas lah seperti itu teman-teman. Jadi dia biar ngepakin sayapnya nggak terlalu kuat teman-teman ya. Kalau terlalu kuat biasanya dia langsung terbang ke atas gitu. Resikonya itu aja sih kalau yang kandang apa namanya pindah kandangnya agak jauh teman-teman ya. Jadi ngelepas burungnya itu harus pelan-pelan aja gitu. Bisa jadi diserit juga bisa teman-temannya, dilubangin sayap-sayapnya jadi biar dia nggak terlalu kuat tenaganya untuk terbang tinggi ke atas teman-teman. Nah sebelum apa namanya melepas burung lama ini di lokasi baru, usahakan juga kalau bisa indukannya itu dijodohkan dulu sama burung-burung yang sudah pomah di lokasi baru atau di kandang baru teman-teman ya. Coba jika temukan seperti itu. Nah, biasanya kalau udah bertelur atau udah punya anak atau lagi ngeloloh ya, nah biasanya itu agak lebih gampang teman-teman ya karena si indukan ini yang nggak pomah ini dia nanti apa namanya akan ingat anaknya gitu. Jadi si burung bisa beradaptasi dan bisa pomah di kandang baru teman-teman ya. Nah, posisinya itu harus lagi angkrem atau lagi ngeloloh itu bisa biasanya nggak terlalu sulit teman-teman ya. Yang sulit ini yang nggak dijodohkan ya agak sulit teman-teman. Biasanya dia begitu dilepas itu dia langsung terbang ke kandang lamanya teman-teman ya. Tapi kalau dijodohkan dulu di kandang barunya sama burung-burung yang udah pomah di kandang baru. Nah biasanya kalau dilepas itu dia cuma paling mencok ke atas kandang gitu. Nanti lihat-lihat lagi, nyari-nyari apa namanya, nyari-nyari trap untuk masuk ya. Nah biasanya burung itu yang nggak pomah itu ya dia nggak langsung terbang itu karena ingat telur atau ingat anaknya teman-teman ya. Atau jadwal dia mengeramin telurnya gitu. Jadi dia akan nyari nih pintu masuk ke kandang dan mulai mengeram gitu ya. Biasanya kan burung itu mengeramnya itu gantian ya. Kalau burung darah ya atau burung merpati itu gantian teman-teman. Kalau pagi biasanya dari jam pagi sampai jam 10 atau jam 11 siang. Nah itu ganti si jantan yang ngeramin betinanya yang main sampai sore itu. Si jantan nanti ngeraminnya sampai sore sekitar jam 5 biasanya teman-teman atau jam 4 ya. Tapi jarang-jarang jam 4 biasanya jam 5 ke sana ya setengah 6. Nah ganti lagi nanti betina yang ngeramin dari sore hari sampai pagi hari teman-teman ya, siklusnya seperti itu. Nah makanya kalau ngelatih indukan yang di kandang lama biar pomah di kandang baru ya
harus dijodohin seperti itu dulu teman-teman ya, biar mudah gitu. Terus ngelepasnya juga usahakan jangan apa namanya, jangan pagi hari kalau nggak digip ya sayapnya. Lepas cobainnya sore hari atau simpan dulu nih di depan kandang biar dia tahu masuk sendiri gitu. Jadi memang tahapannya banyak dan harus pelan-pelan, jangan langsung gitu. Apalagi pindah kandangnya jauh ya, itu akan repot sendiri nantinya kita. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting burung yakin bisa pomah nantinya teman-teman seperti itu. Dan ini pun saya lakukan udah apa namanya, udah sering sekali jemur-jemur burung, cuman ya jarang saya videoin aja teman-teman. Dan alhamdulillahnya ini sekarang sebagian udah pomah, sebagian laginya belum. Itu memang nggak cepat, prosesnya itu agak lama teman-teman ya. Nah pelan-pelan aja, seiring berjalannya waktu nanti pun bisa pomah semua nanti di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau memahin burung indukannya di lokasi baru. Cuman saran saya hati-hati aja kalau pindah kandangnya itu jauh ya, apalagi ratusan kilo, itu hati-hati teman-teman ya. Takutnya burung lepas ke kandang lamanya kita akan susah nanti ngambilnya, soalnya ini jaraknya ini terlalu jauh. Kalau kandang saya kan dekat, nggak terlalu jauh kan ya. Nah jadi cuman pakai motor aja 2 menit 3 menit udah nyampe ke kandang lama gitu. Kalau kandang ratusan kilo, nah kita ribet nanti teman-teman ya, susah. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen teman-teman ya. Terima kasih.